Makin bertambah usia, banyak orang berpikir penyakit itu makin banyak. Belum lagi dengan penurunan fungsi organ yang menyebabkan kualitas hidupnya juga menurun. Apalagi setelah usia 40 tahun ke atas. Jadi kali ini saya akan share makanan yang perlu kamu hindari setelah usia 40. Apa itu? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share makanan yang perlu Sobat Sehat hindari setelah usia 40 tahun. Nah, jadi buat yang nonton, yang usianya sudah menginjak 30 tahun, mepet-mepet ke 40 atau mungkin sudah 40 tahun ke atas, atau mungkin buat orang tuanya, ya, juga bisa di-share. Ya, karena beberapa masalah umum yang sering terjadi terutama pada pasien-pasien saya yang usianya udah 40 tahun ke atas, beberapanya paling banyak adalah yang pertama, itu mengalami radang sendi atau osteoartritis. Itu juga cukup sering ya, baik pada orang yang mungkin terutama pada orang yang punya berat badan berlebih, itu lebih cukup banyak terjadi. Kemudian yang juga tidak kalah banyaknya, baik pada pria maupun wanita, adalah terjadi penurunan libido atau fungsi seksual juga salah satunya. Kemudian berat badan cepat naik. Siapa tuh yang merasa dulu makan banyak kayaknya berat badan nggak naik-naik atau susah lah naiknya. Sekarang makan dikit aja udah cepet banget berat badan naiknya dan susah turun pula. Kemudian juga level energinya menurun, cepet capek, cepet mengantuk, dan lain-lain. Itu juga banyak terjadi. Dan penglihatan menurun. Ya, jadi misalnya beberapa kondisi seperti glukoma, ya itu juga disebabkan karena diabetic neuropathy. Ya, jadi terjadi permasalahan di retina, jadi ada pembuluh darah yang muncul dari sana menghambat cairan untuk keluar, ya, cairan mata untuk keluar. Ini lama-lama bisa menyebabkan yang namanya glukoma. Kemudian juga katarak dan lain-lain, masalah penglihatan, ya. Jadi makin menurun fungsi matanya. Nah, jadi ini adalah masalah-masalah yang cukup banyak terjadi pada pria atau wanita, ya, yang usianya itu 40 tahun ke atas. Dan mungkin Sobat Sehat sering mendengar seperti ini. Oh, kalau usia itu semakin meningkat, metabolisme makin menurun. Makanya terjadi hal-hal demikian. Apakah benar? Jawabannya adalah tidak. Ya, kenapa? Karena di studi yang bisa kalian lihat di sini, jadi ini sudah banyak sekali studi, salah satunya adalah yang saya tampilkan di sini. Linknya akan saya sertakan di deskripsi box buat Sobat Sehat yang mau baca. Ternyata peningkatan usia itu tidak mengakibatkan penurunan metabolisme secara signifikan, atau menurun pun itu sedikit sekali. Karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, mungkin Sobat Sehat cukup familiar dengan yang namanya TDEE. TDEE atau Total Daily Expenditure Energy, atau yang mungkin banyak orang kenal dengan istilah output kalori harian. Nah, tuh yang selama ini selalu dihubungkan dengan yang namanya metabolisme. Itu sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, yang paling besar adalah BMR, ya, bukan BMI. BMR itu apa? Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Nah, ini berpengaruh pada 50-70% dari TDEE atau output kalori harian kita. Yang kedua adalah TEF, ya. TEF atau Thermogenesis Effect of Food. Nah, ini berpengaruh 10%. Jadi apa? Apa yang dimakan. Sedangkan yang sisanya itu adalah aktivitas. Itu berpengaruh 20-30%. Nah, jadi aktivitas itu ada olahraga dan aktivitas yang non olahraga atau aktivitas fisik
yang lain-lain. Naik turun tangga, kita nyapu, ngepel, menyetir, ya, dan lain-lain. Itu termasuk dari aktivitas fisik tapi yang non olahraga. Berbicara mengenai BMR tadi yang berpengaruh paling besar itu 50-70%, itu pun terdiri dari beberapa faktor, ya. Dimana salah satunya yang kita bahas ini adalah soal usia. Tapi bukan hanya usia. Lalu apa saja, Dok? Seks atau jenis kelamin, ya, itu juga menentukan BMR seseorang. Kemudian yang paling penting sebetulnya, yang paling berperan besar itu adalah mengenai komposisi tubuh. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai komposisi tubuh itu berbeda dengan berat badan, ya. Selama ini kan kita berpikir, oh, berat badan itu yang paling berpengaruh gitu terhadap kesehatan BMR seseorang. Ternyata bukan cuma berat badan, tapi adalah komposisi tubuh. Artinya apa? Massa lemak, massa otot. Nah, itu. Atau kemudian juga massa air. Itu juga semuanya yang mempengaruhi kita punya body composition. Nah, itu sebabnya banyak sekali studi sekarang yang mempelajari, oh, kalau kita itu punya komposisi tubuh yang baik, kita juga akan punya metabolisme yang lebih baik. Itu. Jadi bukan hanya berat badan sekali lagi. Oke, pertanyaan yang mungkin ingin saya lontarkan ke Sobat Sehat dan boleh dijawab di kolom komen, ya. Pertanyaannya simple sebetulnya. Apa? Menurut Sobat Sehat, mana yang lebih penting? Apa yang dimakan atau berapa yang dimakan? Tuh. Boleh tuh dijawab, ya. Jadi menurut Sobat Sehat itu mana yang lebih penting untuk kita punya kesehatan? Terutama konteksnya ya ketika kita berbicara mengenai kesehatan metabolisme. Mana sih yang lebih penting? Apa yang dimakan atau berapa yang dimakan? Ayo jawab nih di kolom komen ya. Nanti coba saya lihat, nanti saya respon tuh kalau ada jawaban-jawaban yang oke. Kenapa saya tanya seperti ini? Kenapa? Karena sampai sekarang mungkin Sobat Sehat banyak mendengar itu teman, ya, saya tahu bukan Sobat Sehat yang bilang, ya, temannya yang bilang, biasanya sebelahnya yang bilang, it's okay lah, nggak apa-apa, makan gorengan-gorengan, makan dessert, sedikit aja nggak apa-apa, kan toh jumlahnya cuma sedikit, nggak makan banyak kok, kan sesekali lah, nggak apa-apa, cuma sedikit aja, makan perkedel, makan kentang Mustopa, minum minuman kekinian, it's okay lah, sedikit aja nggak apa-apa, toh nggak banyak-banyak gitu. Nah, jadi that's why saya tanya mana sebetulnya yang lebih penting, apa yang dimakan atau berapa yang dimakan, ya. Nanti mungkin kalau ada jawaban yang menarik saya akan bahas di next video tuh. The point, ya, that I want to deliver, yang ingin saya emphasize, bahwa gini, kita seringkali melihat makanan itu segala sesuatu, apalagi zaman now dengan banyaknya mungkin diet influencer dan lain-lain, ya, health influencer. Tidak semuanya buruk, tapi yang paling sering di drive adalah everything is about calories. Ya. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan pertanyaan yang saya tanyakan tadi. Pertama, makanan sehat itu tidak ditentukan dari kalorinya. Yang kedua, rasa kenyang itu juga tidak ditentukan dari kalori yang masuk ke dalam tubuh kita. Artinya apa? Kalau kita makan makanan yang kalori yang tinggi, belum tentu membuat kita merasa kenyang. Atau kenyang pun hanya sementara, kemudian akan lapar lagi. Gitu. Nggak sustain tuh kenyangnya. Dan yang ketiga, poin yang ingin saya sampaikan adalah porsi makan itu juga tidak sama dengan kalori. Artinya semakin besar porsinya, belum tentu kalorinya semakin besar. Karena saya rasa Sobat Sehat juga tahu, makanan-makanan yang junk food itu mungkin porsinya kecil, tapi kalorinya besar. Ya. Nah, dari 3 poin yang saya sampaikan ini tadi, artinya apa? Kalori itu tidak menentukan baik buruknya suatu makanan atau minuman. Ya. Jadi yang berpengaruh itu apa sih, Dok? Yang menentukan kalau kita bicara mengenai kesehatan metabolisme itu. Ya, di sini saya tuliskan ya. Jadi bukan kalori yang mempengaruhi, tapi adalah hormonal. Nah, tuh. Jadi respon hormonal itu jauh lebih penting daripada kita memperhatikan kalori makanan ini berapa sih, Dok? Kalorinya tinggi nggak? Kalau saya makan ini udah ngisi berapa banyak kalori nih di dalam keseharian atau kebutuhan kalori harian saya. Jadi itu bukan pertanyaan yang tepat yang perlu ditanyakan, tapi bagaimana tubuh kita merespon, terutama bagaimana respon hormon kita terhadap makanan-makanan yang kita konsumsi tadi. Itu. Nah, jadi sebetulnya apa yang perlu dihindari, terutama pada orang-orang yang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, yang perlu dihindari adalah hormonal disruptor.
Ya, jadi hormonal disruptor itu macam-macam sebetulnya. Kalau kita bicara ini bukan cuma soal makanan, tapi juga mengenai bahan-bahan yang memapar atau segala macam yang bisa terpapar dalam tubuh kita. Contohnya, kalau kita bicara mungkin beberapa sobat saya juga mengenal istilah BPA. Nah, BPA ini sering dikaitkan dengan mungkin air minum itu ya, sering didengar, kemudian kemasan-kemasan itu. Nah, jadi BPA itu adalah suatu racun yang juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh kita. Makanya kan sekarang banyak sekali orang yang mengklaim, oh ini BPA free, bebas BPA. Kemudian polusi. Nah, itu ya, polusi udara, ya, polutan itu juga berpengaruh terhadap hormon kita. Nah, jadi jangan berpikir segala sesuatu itu hanya soal makanan. Ya, makanan itu penting, tapi juga ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan selain makanan. Polusi salah satunya. Kemudian juga acrylamide. Nah, beberapa waktu yang lalu ini juga cukup populer dibicarakan. Jadi terkait dengan yang menyebabkan yang namanya karsinogenik ya, acrylamide atau ya suatu racun juga yang diakibatkan karena pemanasan suhu tinggi yang berlebihan itu juga. Nah, jadi itulah sebetulnya yang merusak hormonal kita ya, yang menyebabkan metabolisme kita juga terganggu gitu, bukan kalori sekali lagi. Ya, jadi sesuai janji saya akan berikan share di sini 5 makanan terburuk. Sebetulnya bukan cuma ini, tapi saya kelompokkan menjadi 5 makanan terburuk ya yang perlu sobat sehat hindari untuk yang punya saudara, orang tua, atau mungkin sobat sehat sendiri yang usianya sudah menginjak atau menuju ke 40 tahun ke atas. Yang pertama adalah produk GMO. Apa dok GMO itu? GMO itu adalah genetically modified organism atau simpelnya adalah yang direkayasa genetik. Yang paling banyak didapat di Indonesia adalah produk jagung. Jadi corn itu, jadi jagung sendiri, tanaman jagung itu sekarang banyak sekali yang GMO. Kemudian kedelai, nah itu juga ya produk-produk yang berbahan dasar kedelai. Kalau kedelainya itu GMO yang digunakan, jadi misalnya untuk produk apa aja? Yang paling sering itu kecap, ya. Kemudian tahu, tuh konsumsi. Nggak semua kedelai, tapi memang sebagian besar kedelai yang komersial dijual itu memang kebanyakan sekarang adalah GMO. Makanya make sure kalau kalian konsumsi makanan-makanan yang berbasis kedelai, berbahan dasar kedelai, terutama buat sobat sehat yang vegetarian, vegan, itu kan bahan dasarnya kebanyakan kedelai. Make sure kedelainya bukan yang GMO. Kemudian bahkan buah-buahan itu juga sekarang banyak sekali. Kalau sobat sehat tahu ada semangka tanpa biji, ya, ada apel-apel yang rasanya manis banget itu. Nah, itu adalah beberapa contoh buah-buahan yang juga direkayasa genetik itu. Karena buah-buahan itu secara original dulunya rasanya nggak seperti itu. Ya, there are many studies, banyak sekali studi-studi yang sekarang berbicara mengenai efek GMO produk atau makanan-makanan GMO ini terhadap kesehatan kita secara overall, terutama kesehatan metabolisme. Ya, yang kedua yang perlu dihindari adalah komersial atau dalam arti apa ya, yang banyak sekali dijual secara massal, pabrikan, itu produk dairy product. Nah, dairy product itu apa? Produk susu dan turunannya, susu sendiri, ya, kemudian keju, krim, ya, ice cream contohnya, atau mungkin whipped cream dan lain-lain, creamer juga, ya, meskipun yang non dairy itu juga banyak sekali juga yang kurang baik di luar konteks dairy maksud saya, ya. Jadi dairy itu banyak sekali mengandung hormon, ya, dia meningkatkan IGF-1. Salah satu hormon yang bisa menyebabkan anabolik di dalam tubuh kita, tapi efeknya bukan anabolik yang baik, tapi juga mengakibatkan hormonal disruptor, ketidakseimbangan hormonal. Itu jadi produk-produk dairy yang komersial itu perlu untuk dihindari, meskipun tidak semua ya, tidak semua produk dairy, tapi secara umum banyak sekali yang perlu kita hindari, terutama yang tadi yang kita tidak tahu sumbernya. Kemudian gula tentunya, nah ini adalah udah sangat sering saya bahas ya mengenai gula. Jadi gula itu jangan cuma dilihat, oh gula pasir, bukan cuma itu. Bahkan gula aren, gula batu, sirup, kecap manis, saus kemasan, dan lain-lain ya, snack-snack itu juga banyak sekali yang kandungan gula. Kemudian nomor 4 adalah ultra processed food. Nah, jadi ultra processed food itu apa sih dok? Ultra processed food itu adalah makanan yang sudah diproses secara berlebihan. Contohnya seperti sereal, roti putih, sosis, smoked
beef, nugget, dan lain-lain. Itu juga perlu kalian hindari ya, karena ini bisa menyebabkan yang namanya hormonal disruptor tadi, ketidakseimbangan hormonal. Dan yang terakhir dari list ini, sebetulnya saya kurang suka untuk menyebutkannya karena saya sendiri juga suka ya. Apa itu? Tapi I have to tell you the truth, it's alkohol. Nah, tuh ya. Jadi alkohol itu juga sudah banyak sekali studinya. Ini juga bisa membuat hormonal disruptor. Contohnya seperti bir, likor, cocktails ya. Saya nggak mau sebut mereknya ya. Saya sebut jenis-jenisnya saja karena jenis alkohol juga banyak sekali macamnya. Nah, sebaliknya sekarang. Jadi gimana dok? Setelah kita tahu ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormonal dalam tubuh kita. Lalu apa nih yang perlu dikonsumsi? Itu sebaliknya. Jadi untuk kalau saya hanya memberikan apa saja yang perlu dihindari tanpa memberikan solusi, tentunya kan juga kurang pas ya. Jadi solusinya apa aja yang perlu untuk dikonsumsi untuk pria wanita yang sudah di usia di atas 40 tahun. Yang pertama adalah makanan yang organik. Jadi sayur organik ya, kemudian ya kalau kita bisa dapatkan telur organik itu juga akan jauh lebih baik, atau produk yang non GMO. Jadi jangan bilang oh mahal dok gini-gini. Oke. Kalau kita mahal itu karena kita masih belum tahu value-nya. Kesehatan itu jauh lebih mahal dari itu. Dan orang yang merasa seperti ini adalah orang yang sudah sakit. Karena kalau kita masih belum sakit, kita tidak merasa bahwa sehat itu mahal. Bukankah begitu? Ya, nah jadi atau at least konsumsilah whole food, ya makanan utuh. Itu at least itu bisa membuat kita lebih baik daripada kita makan makanan yang tidak dalam bentuk aslinya. Nah, jadi di poin yang kedua, ini mungkin saya akan lebih menekankan pada prosesnya. Ya, jadi apa yang perlu dikonsumsi adalah makanan yang minim proses. Nah, ini kebalikannya dari ultra processed food yang tadi. Artinya apa? Makanan yang minim proses ini makanan yang masih menyerupai bentuk asalnya. Contoh, kalau kita makan jagung, itu kan berbeda dengan kita makan popcorn. Popcorn itu sudah tidak menyerupai jagung. Itu artinya popcorn ini makanan yang ultra proses. Kalau kita makan jagungnya tadi yang non GMO, ya ini adalah menandakan kita konsumsi makanan yang minim proses. Atau kita misalnya makan ayam panggang, kita makan ikan pepes gitu ya. Nah itu kan juga makanan yang masih menyerupai bentuknya. Jadi bukan sudah bentuk crab stick misalnya. By the way, crab stick itu nggak ada crabnya ya. Jadi cuma menyerupai aja. Jadi warnanya dibuat seperti itu, tapi itu tidak ada kandungan kepitingnya sebetulnya. Kemudian kalau sudah dibentuk seperti bakwan ikan bakso, itu kan sudah tidak menyerupai daging yang utuh yang sebenarnya gitu. Jadi kalau mau makan daging, makanlah daging yang beneran, bukan makan bakwan, bakso dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yang bisa meningkatkan kesehatan orang-orang di atas usia 40 tahun adalah makanan fermentasi, karena ini baik untuk kesehatan pencernaan kita, bersifat probiotik ya, contohnya seperti kimchi, kefir, miso, tempe dan lain-lain. Kemudian lemak baik, ini juga penting sekali ya, good fat ini karena dia juga punya banyak sekali fungsinya dalam tubuh kita. Contohnya seperti alpukat, kacang-kacangan, extra virgin olive oil, virgin coconut oil, ini juga adalah lemak-lemak yang baik untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir adalah mikronutrisi dan fitonutrisi. Contohnya seperti apa? Vitamin E, vitamin D, magnesium, zinc, dan lain-lain. Itu juga adalah mineral, vitamin yang sangat penting untuk pria wanita usia 40 tahun ke atas. Bisa dapatkan dalam makanan utuh, bisa juga dapatkan dari suplemen. Tapi kalau dapatkan dari suplemen, make sure suplemennya juga dari yang whole food kompleks ya. Jadi itu base-nya dari whole food. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk sobat sehat, dan sekarang sobat sehat lebih paham apa sih yang perlu dihindari dan yang perlu dikonsumsi supaya ketika meningkat pun usia bertambah, dirayakan ulang tahunnya, kesehatannya tidak makin menurun. Semoga ini bermanfaat. Stay fit and stay healthy. 5 makanan terburuk, sebetulnya bukan cuma ini, tapi saya kelompokkan menjadi 5 makanan terburuk ya, yang perlu sobat sehat hindari untuk yang punya saudara, orang tua, atau mungkin sobat sehat sendiri yang usianya sudah menginjak atau menuju ke 40 tahun ke atas. Yang pertama adalah produk GMO. Komersial atau dalam arti produk dairy product. Nah, kemudian gula tentunya. Kemudian nomor 4 adalah ultra processed food. Nah, dan yang terakhir, it's alcohol. Nah, tuh ya, jadi